Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Rodito dari kelas 12 MIPA 1 akan melaporkan hasil aktivitas ilmiah yang sudah saya lakukan. Tujuan aktivitas ilmiah kali ini yaitu untuk mengetahui pertumbuhan perkecambahan epigel dan hipogel pada tanaman monokotil dan dikotil. Yang kedua yaitu untuk mengetahui struktur kecambah pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 10 biji jagung, 10 biji kacang hijau, air, kapas, dan 2 gelas plastik. Cara kerjanya yaitu pertama merendam biji kacang hijau dan jagung selama kurang lebih 2 jam sebanyak 10 biji. Merendam biji kacang hijau dan biji jagung itu fungsinya supaya masa daun masing-masing biji usai. Kedua, ambillah biji kacang hijau dan biji jagung masing-masing 5 biji. Ambil biji yang sudah terendam saja. 3. Tanam kelima biji kacang hijau tersebut pada sebuah gelas plastik yang di dalamnya sudah diletakkan kapas merah 10 lembar. Lalu lakukanlah hal yang sama pada kegiatan nomor 3 untuk biji jagung. Jika kapas sudah mulai mengering, jangan lupa disiram. Yang setelah kurang lebih 7 hari penanaman, saya akan mengamati kedua macam kecambah tersebut. Data pengamatannya yaitu hari pertama, untuk keterangan kacang hijau atau dikotil, warna biji mulai memudar, biji mengembang, radikula sudah terlihat. Dan untuk monokotil, pada bagian bawah sedikit menonjol, radikula pertama sedikit keluar, koleoptil muncul sedikit. Yang kedua, testa mulai pecah, hipokotil terangkat dari permukaan tanah, dan kotiledon mulai muncul. Untuk yang monokotil belum mulai terangkat dan mulai memanjang, radikula semakin memanjang. Yang ketiga yaitu helai daun mulai muncul, dan hipokotil mulai bertumbuh panjang. Untuk monokotil belum mulai semakin panjang dan helai daun mulai masih muncul. Hari keempat, untuk keterangan dikotil yaitu hipokotil memanjang dan sudah ada epikotil, kotiledon tampak layu dan menyusut, helai daun mulai melebar. Lalu untuk keterangan yang monokotil yaitu helai daun mulai melebar, koleoptil memanjang. Yang kelima, kotiledon gugur ke bawah, radikula semakin banyak dan panjang. Dan monokotilnya yaitu radikula telah berubah menjadi akar primer, helai daun bertambah banyak dan lebar. Itu untuk hari kelima. Dan hari keenam yaitu hipokotil bertambah panjang, tumbuh mengikuti sumber cahaya, dan helai daun melebar. Untuk dikotil dan untuk monokotilnya yaitu akar primer semakin banyak dan koleoptil bertambah panjang. Ini untuk foto tanaman yang sudah saya tanam untuk jagung, dan ini untuk kacang hijau seperti ini. Dan untuk pembahasannya yaitu perkecambahan artinya yaitu munculnya plantula atau bisa dikatakan keluarnya radikulus menembus biji. Selain itu, perkecambahan juga merupakan tahapan awal pertumbuhan suatu tumbuhan. Embrio yang semula dalam biji pada masa tidur atau disebut dormansi mengalami perubahan fisiologis yang menyebabkan biji tersebut mengalami perkecambahan. Perkecambahan dibagi dalam beberapa macam, yaitu perkecambahan epigel dan perkecambahan hipogel. Perkecambahan epigel adalah perkecambahan di mana kotiledon terdorong ke atas oleh hipokotil. Dikarenakan faktor cahaya, maka hipokotil akan tumbuh tegak mengangkat kotiledon dan epikotilnya. Perkecambahan jenis ini banyak terjadi pada tumbuhan dikotil, yang mana yang saya gunakan untuk aktivitas ilmiah kali ini yaitu kacang hijau. Seperti ini penampang dari samping. Lalu perkecambahan hipogel adalah perkecambahan di mana kotiledonnya tetap terpendam di dalam tanah. Pertumbuhan memanjangnya epikotil akan menyebabkan plumula menembus keluar kulit biji dan muncul di atas tanah atau kapas. Perkecambahan jenis ini banyak terjadi pada tumbuhan monokotil, misalnya yang saya gunakan yaitu jagung. Lalu dan kesimpulannya untuk aktivitas ilmiah kali ini adalah yang pertama yaitu perbedaan jenis perkecambahan pada tumbuhan dikotil dan monokotil, yaitu perkecambahan epigel dan perkecambahan hipogel, yang mana epigel berlaku pada pada tumbuhan kacang hijau dan kacang tanah dan lain-lain, sedangkan untuk tumbuhan monokotil hipogel berlaku pada tumbuhan jagung, padi, dan lain-lain. Kesimpulan terakhir yaitu terdapat perbedaan struktur kecambah pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Struktur kecambah pada tumbuhan dikotil terdiri atas radikula, akar primer, hipokotil, kotiledon, epikotil, dan helai daun.
Sedangkan pada tumbuhan monokotil terdiri atas radikula, akar primer, plumula, koleoptil, dan daun pertama. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum